namanya itu perubahan sosial. Jadi perubahan sosial ini sebenarnya yang bahasa sederhananya itu adalah bagaimana dalam suatu masyarakat atau dalam suatu kehidupan sosial masyarakat itu terjadi perubahan dalam beberapa bidang. Tergantung mau bidang yang entah itu hubungan sosial, entah itu yang sifatnya budaya, atau itu yang sifatnya hubungan antara satu orang dengan yang lain, atau misalnya perilaku yang ada di masyarakat, sekecil bahkan sampai sebesar apapun, kalau dia itu mengalami perubahan, maka itu bisa kita katakan sebagai perubahan sosial. Nah, dari sinilah kalau kita mulai dari nomor satu, kalau misalnya kita bicarakan tentang entah itu proses pergeseran, entah itu pergantian, entah itu perubahan, entah itu kayak misalnya satunya tadinya sifatnya lama menjadi yang baru, maka ini kita bisa namakan, maka ini kita bisa istilahkan dengan namanya perubahan sosial. Gitu. Nah, cuma kalau kita sedikit bertanya lagi, perubahan sosial itu biar kita simple, gimana sih maksudnya? Tadi ya. Jadi perubahan sosial adalah ya bisa, mungkin kalau dalam beberapa kata di soalnya nanti bisa berupa ya kalau bahasa itunya perubahan pasti. Bisa juga berupa pergeseran, bisa juga berupa perpindahan, bisa juga berupa transformasi, sama aja lah bahasa kayak gitu. Jadi entah kata yang berbeda tetapi maknanya sama semua, itu ngomongin tentang perubahan. Nah, cuma perubahan di sini maksudnya bagaimana, atau transformasi ataupun pergeseran ataupun istilahnya pergantian. Nah, ini mungkin kadang-kadang juga ada namanya itu pergantian. Kadang-kadang di bahasa itunya suka ada kata pergantian. Pergantian apa? Perubahan apa? Dalam bidang sosial. Nah, bidang sosial itu kan luas banget ya. Bisa berupa tadi yang kayak disebut, ada budaya, ada interaksi, ada misalnya apa namanya nilai sosial, atau peran atau status, atau mungkin juga struktur sosial. Ya kemarin mungkin di kelas 11 struktur sosial itu ada dua, ada yang namanya itu diferensiasi, ada yang namanya itu stratifikasi. Mungkin kalian masih ingat atau setidaknya kalau udah lupa kalian pernah dengar itu maksudnya seperti apa. Nanti kita akan pelajari lagi tuh stratifikasi ataupun diferensiasi. Jadi segala hal entah itu perubahan dalam bidang sosial di mana ini mengubah segala hal yang ada di dalam masyarakat, ini kita namakan sebagai perubahan sosial. Nah, cuma di sini kalian akan melihat ada yang namanya ini perubahan kebudayaan. Nah, sekarang budaya bedanya dengan sosial gimana? Jadi kalau budaya itu sifatnya itu lebih khusus, lebih spesifik. Jadi budaya kalau menurut Kuncharaningrat, dulu kita di geografi belajar budaya ataupun di sosiologi kelas 11 tentang keragaman budaya. Nah, Kuncharaningrat bilang budaya itu adalah segala hal yang berupa karya, ada rasa cipta sama karsa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sederhananya apa nih? Karya itu apapun yang kita bikin, benda yang ataupun benda yang sifatnya fisik. Ya misalnya HP kalian, laptop kalian, PC kalian, motor, mobil dan segala macamnya itu adalah karya. Tapi kalau karsa itu lebih kepada ideologi, pemikiran, ucapan, omongan, ataupun sesuatu yang sifatnya itu nggak terlalu nyata gitu loh, atau sifatnya itu laten. Laten itu berarti tidak kelihatan gitu loh. Nah, itu namanya karsa. Sementara cipta ini lebih kepada kayak penemuan-penemuan baru dari yang tadinya itu nggak ada atau mungkin belum kepikiran sebelumnya menjadi ada. Nah, itu namanya cipta. Segala yang dibikin sama manusia itu namanya budaya. Makanya kalau misalnya kita ngomongin tentang perubahan budaya, budaya ini adalah bagian dari perubahan sosial. Jadi lebih khusus, lebih spesifik. Kalau misalnya kita ngejawab, oh kalau kita ngomongin tentang perubahan budaya sebenarnya kurang tepat. Walaupun bisa iya, tetapi yang memang lebih diutamakan, lebih umum, ini adalah perubahan sosial seperti itu. Itu kalau kita ngomongin mengenai apa itu namanya perubahan sosial. Oke, jadi teman-teman yang baru pada datang,
Jadi hari ini kita membahas tentang perubahan sosial. Mungkin masih fresh ya, karena kemarin di bab 1 kalian masih belajar ini. Atau mungkin saja kalian masih belajar ini sampai sekarang. Nah, nanti di bab kedua, kalian akan mempelajari tentang namanya itu globalisasi dan perubahan dalam masyarakat atau perubahan komunitas. Masih nyambung ya dari bahasan yang ini. Cuma kita akan sedikit apa sih bahasanya itu membahas apa sih soal yang nanti biasanya keluar di UTBK untuk masalah perubahan sosial kayak gitu ya. Jadi sedikit kita nge-refresh aja. Mungkin kalian juga nanti di PAS atau apa namanya penilaian akhir semester kalian masih apa ya bisa mengetahui kondisinya kurang lebih seperti apa. Kayak gitu ya. Oke, nomor 1 ini pengertian secara luasnya atau pengertian secara umumnya. Nah, sekarang yang ini mungkin memang bagi kalian atau bahkan bagi KND sendiri ini adalah bahasan atau suatu hal yang mungkin sangat merepotkan. Ya mungkin bagi kalian juga bahkan bagi KND juga. Kenapa? Kalau kita di bab apapun, entah itu interaksi, entah itu norma, entah itu pengendalian sosial, sampai sekarang ini perubahan sosial, ini pasti ada pengertian menurut tokoh. Inilah bedanya sosiologi misalnya dengan geografi ataupun dengan sejarah. Kalau di geografi atau sejarah, kita ini tidak terlalu untuk dituntut atau tidak terlalu untuk disuruh bagaimana pengertian menurut para ahli. Ya mungkin di awal-awal ada, cuma kalau di geografi khususnya geografi atau sejarah. Tapi makin kesini bahasan-bahasanya makin kesini, itu kalian tidak terlalu disuruh untuk, misalnya kayak membicarakan bagaimana pengertian Renaissance menurut para ahli, nggak ada. Atau misalnya bagaimana pengertian tanah longsor atau bagaimana pengertian tentang danau itu seperti apa menurut para ahli, kan nggak ada. Cuma di sosiologi itu banyak sekali yang seperti ini. Nah, perubahan sosial juga akan ada pengertian menurut para tokoh, para ahli. Makanya ketika kita ngomongin tentang tokoh, ini harus kita decode satu-satu gitu loh. Nggak bisa bilang kalau misalnya tokoh A ngomong perubahan sosial akan sama dengan tokoh yang ngomong perubahan sosial si B tuh, nggak akan sama. Ya itulah kenapa? Karena mereka sangat tergantung dari pertama mereka itu tinggal di mana. Yang kedua, mereka itu hidupnya kapan. Dan yang ketiga, mazhab sosiologinya apa. Jadi yang harus kalian tahu, mazhab sosiologi itu banyak sekali. Ada mazhab Austria, ada mazhab Frankfurt, ada mazhab Amerika, ada mazhab klasik, so many gitu loh, banyak gitu. Nah itu sangat tergantung nanti tokoh-tokohnya itu akan ngikut yang mana. Nah disinilah kita harus decode satu-satu, kita harus bahasanya lihat mereka ini pengertian tentang perubahan sosial ini bagaimana. Kita lihat dulu dari John Philip dan John Lewis Gillen, ini masih dua bersaudara nih. Mereka bilang apa nih si John Philip sama John Lewis Gillen? Kalau John Gillen ini bilang bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi pada perilaku. Gitu. Jadi kalau misalnya Gillen ini akan melihat bahwa kalau perilaku masyarakatnya berubah, kalau perilaku orang-orang dalam suatu komunitas atau society itu berganti dari yang lama menuju yang baru, udah itu bisa dikatakan adalah perubahan sosial. Contoh, kalau kita lagi sekarang kan kalau sekarang ya kan lebih sering belanja online. Kalau dulu gimana? Kan beda. Dulu kita lebih sering main ke tokonya langsung. Atau mungkin kita pakai telepon bilang, ini barangnya ada apa kagak? Nanti kita ke sana. Atau misalnya ya kita ngeliat di brosur, terus tiba-tiba kita langsung datengin tokonya. Kan seperti itu. Tapi kalau sekarang kan berbeda. Kita lebih cenderung untuk mendatangi toko yang lebih dekat dengan rumah kita. Atau kita bisa belanja dengan ya aplikasi apapun itu, Tokped, Shopee, atau Lazada, Blibli, dan segala macamnya. Kita melakukan itu. Artinya apa? Artinya kita melakukan perubahan dalam tingkah laku kita atau perilaku kita. Jadi, yang ini kita namakan sebagai perubahan sosial menurut John Lewis dan John Philip Gillen. Itu kalau kata mereka. Nah, Davis, beda lagi Kingsley Davis. Kingsley Davis ini bilang bahwa perubahan sosial itu terjadi bukan karena perilaku seperti kata Gillen, tapi dia bilang lebih karena perubahan dalam struktur. Nah ini yang tadi kayak dibilang, struktur itu ada dua. Ada yang namanya apa? Yang pertama itu namanya
diferensiasi, sama satu lagi ada yang namanya itu stratifikasi. Nah, mungkin kalau kita mungkin pernah dengar tapi kita lupa, atau mungkin waduh ini bahasa apa lagi nih, mungkin bagi yang pertama kalian belajar sosiologi, ini apa? Jadi nanti kita akan membahas kembali materi kelas 11 namanya itu struktur sosial. Struktur sosial itu simpelnya apa sih? Struktur sosial adalah segala kegiatan atau segala komunitas bahasanya kegiatan masyarakat yang terbagi dalam satu bidang gitu loh. Jadi di dalam struktur sosial itu bisa ada aturan, bisa ada interaksi, bisa ada namanya status sama peran. Jadi mereka harus ngapain, hak dan kewajibannya itu apa. Jadi setiap masyarakat struktur itu bisa beda-beda. Cuma perbedaan ini bisa kita bedakan doang atau yang kita namakan sebagai diferensiasi. Contoh, kita bisa ngebedain tapi nggak bisa bilang oh ini di atas ataupun di bawah. Kayak etnis itu suku bangsa ya. Ras itu yang bentukan fisiknya. Agama kalau di sosiologi dimasukin, tapi mungkin kalau di kitab itunya berbeda. Profesi, tempat tinggal, atau misalnya itu klan, itu masuknya diferensiasi. Tapi yang paling sering itu adalah etnis dan juga ras. Itu maksudnya diferensiasi. Tapi kalau stratifikasi adalah kita bisa membagi masyarakat serta kita bisa nempatin. Ada yang lapisan atas, ada yang lapisan tengah, ada yang lapisan bawah. Misalnya jabatan di kantor, kan ada direktur, ada CEO, ada juga manajer, di bawahnya supervisor, dan di bawahnya lagi mungkin ada karyawan dan segala macamnya. Kalau pangkat tentara, ada jenderal, di bawahnya kolonel, di bawahnya kapten, sampai praka, pratu. Nah itu namanya adalah pangkat di dalam ketentaraan misalnya. Itu bisa kita masukkan ke dalam stratifikasi. Jadi kita bisa membagi, terus juga kita bisa menempatkan itu lapisan atas, tengah, bawah, ataupun seterusnya. Nah, kalau misalnya kata Kingsley Davis, baik kalau misalnya perbedaan itu berubah, atau adanya sedikit aja, misalnya orangnya berganti, maka bisa dikatakan akan terjadi perubahan sosial. Kenapa? Karena struktur itu mencakup semua. Entah itu tadi nilai itu kan adalah hal yang dianggap baik ataupun jelek oleh masyarakat. Ataupun norma aturannya. Ya misalnya kalau ada perubahan aturan, pasti nanti berubah strukturnya. Kalau ada perubahan peran statusnya atau perubahan apa yang harus dilakukan atau hak dan kewajibannya, pasti berubah. Kalau kata Kingsley Davis, gitu ya. Nah, tetapi di soal di sini dikatakan bahwa kalau perubahan sosial ini terjadi karena adanya, kalau bahasa sederhananya ya, adanya perkembangan dan kemunduran dari apa yang di dalam struktur sosial. Nah, di sini artinya adalah ini masih sama sebenarnya, masih ngomongin tentang struktur sosial. Tetapi di sini dia lebih detail. Jadi bukan cuma dia berubah doang. Kalau Kingsley Davis bilang berubah tok, tapi nggak dibilangin dia ini berubahnya menuju ke arah yang bagus apa jelek. Terus berubahnya itu gimana? Spesifik nggak? Apakah cuma orangnya doang? Apakah semua orang di dalamnya? Ataukah perasaan orangnya? Ataukah bisa juga berupa kayak lambangnya berubah? Apapun pokoknya di dalam itu berubah semua. Itu nggak dijelaskan secara detail kalau kata Kingsley Davis. Tapi kalau menurut Hansgert dan Wright Mills, itu dia akan seperti itu nantinya. Jadi perubahan dalam struktur tadi akan lebih dijelaskan dengan dalam. Ternyata berubahnya itu bukan cuma entah itu dia berubah ke arah yang maju, tapi juga mengarah ke yang mundur ataupun arah yang jelek. Nah, terus kemudian segalanya yang di situ, entah yang paling kecil sampai yang paling gede sekalipun, itu dia berubah. Maka bisa kita katakan itu adalah perubahan sosial. Sebenarnya mirip untuk pengertian menurut si Gert dan Mills ini, struktur juga sama. Tapi struktur yang ditekanin oleh si Wright Mills ini ataupun Hans Gert ini, dia lebih detail. Dia lebih lebih ditunjukin di mana yang berubahnya. Kalau Kingsley Davis tuh cuma ngomongin mengenai dia ini udah strukturnya berubah, kelar, end of the point gitu loh. Tapi kalau misalnya di Hans Gert, dia ngomong tentang perubahan itu kita harus spesifikkan dulu di mananya. Nah, ternyata ada di sini, ada di misalnya ternyata ada perkembangan, ada kemajuan,
ataupun ada yang berubah satu orang pun atau beberapa orang atau semua orang dia dia diubah gitu loh. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang perubahan sosial menurut mereka di sini. Nah, kalau Cockburn beda lagi. Cockburn dia akan bilang bahwa perubahan sosial ini terjadi karena adanya perubahan budaya. Nah, tadi kan kita sedikit nyinggung tentang budaya. Budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia atau dibikin oleh manusia. Jadi, omongan kita, benda yang kita bikin, atau bahkan bahasa, kalau kita sedikit nyinggung kehidupan sehari-hari, mungkin kenakalan yang kita bikin, atau istilahnya itu kebaikan yang kita bikin, itu sebenarnya budaya. Jadi segala hal yang kita bikin dari yang paling kecil, mungkin dari tahapan individu, sampai tahapan sosial, masyarakat, itu yang kita namakan sebagai budaya. Nah, kalau kata Cockburn, kalau budayanya berubah, maka itu akan bisa kita katakan sebagai perubahan sosial. Kayak gitu ya. Nah, itu menurut Cockburn. Jadi agak berbeda setiap masing-masing tokoh. Tapi kalau kata Sela Sumarjan, beda lagi. Kalau kata Sela Sumarjan bagaimana? Sela Sumarjan dia akan lebih ngomongin tentang perubahan akan terjadi kalau ada perubahan di lembaga. Nah, mungkin kalian ini bahasan sosiologi kelas 10 semester 1 bab 2 kalau nggak salah, bab 2 atau 3 kayaknya lupa juga. Lembaga itu apa sih? Lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu adalah kalau dalam bahasa sederhananya atau bahasa lainnya, kalau lembaga bisa dikatakan sebagai institusi. Ada juga yang ngomongin kalau lembaga sosial itu adalah pranata. Ada juga yang bilang lembaga sosial itu adalah tempat atau ya mungkin lebih kita kenal dengan nama instansi atau dengan bahasanya itu ya organisasi. Nah, jadi lembaga sosial ini adalah tempat masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial. Itu namanya lembaga sosial. Contoh lembaga sosial nggak usah jauh-jauh. Keluarga, pendidikan, bank, kantor, atau misalnya polisi, atau misalnya tentara, atau misalnya kejaksaan, itu semua lembaga sosial. Jadi, kalau kata Sela Sumarjan, seandainya ada perubahan dalam lembaga sosial ini, maka sudah bisa dikatakan adalah perubahan sosial. Maksudnya gimana? Gini aja deh. Kalau kalian pernah naik, ya mungkin nggak tahu ya, kalian bisa mengendarai mobil atau tidak. Tapi kalau bisa, kalau kalian naik mobil, terus kalian ke jalan tol. Seandainya kalian melakukan itu pada tahun 2011-an sampai tahun 2000 berapa ya? Sekitaran 2014-15-an lah. Itu kalian akan notice di gerbang tol itu ada semacam orang yang akan ya kayak kita bahasa sederhananya bayar tol. Masih ada orang di loketnya gitu loh. Dan ini berlangsung sampai tahun sekitaran 2016-an. Kalau nggak salah ya, kayak ini juga nggak gitu ingat. 2016-an di mana tiba-tiba PT Jasa Marga itu mengubah sistemnya dari yang tadinya itu ada orang di loketnya menjadi kartu. Ya makanya muncul di sini ada kayak e-money, ada pokoknya electronic money lah bahasanya kayak gitu. Semua gerbang tol. Jadi dari ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur yang sekarang baru ini dibangun, semuanya menggunakan kartu. Nah, ini berarti ada perubahan dalam lembaganya. Kenapa? Karena Jasa Marga yang tadinya dia menggunakan sistem orang, sekarang berubah menjadi sistem elektronik. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka akan terjadi, kalau kata Sela Sumarjan, akan terjadi perubahan sosial. Sekecil apapun bentuknya. Gitu. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang bagaimana hubungan, kenapa kok perubahan lembaga bisa menjadi suatu perubahan sosial. Atau misalnya kayak di mana yang di pendidikan, misalnya berubah kurikulum. Ya sudah, itu pasti nantinya akan mengubah mengubah masyarakat tersebut. Kenapa? Karena lembaga ini akan memberikan sosialisasi atau memberikan arahan. Oh, tadi kami pakai ini, sekarang kami begini. Nah, udah masyarakatnya berubah nggak? Berubah nantinya. Dengan cara sekecil apapun, kayak gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang perubahan dalam lembaga sosial. Nah, ini memang kalau untuk ngomongin tentang tokoh atau teori yang didasarkan dari para ahli, ribetnya ya begitu. Setiap orang, nah ini lima ini aja udah berbeda-beda gitu loh. Ataupun yang mereka ini ada yang mirip, tetapi mereka suka ditambah-tambahin gitu loh. Itulah yang memang cukup
membingungkan mungkin bagi kita yang istilahnya itu sudah lupa ataupun yang baru pertama kali belajar. Yaitulah sosiologi itu dia memang sangat mengedepankan teori gitu loh. Dan juga kalau misalnya kita mau tips belajar untuk sosiologi itu sangat jauh berbeda dengan geografi dan sejarah. Kalau geografi nanti akan terbagi dua. Ada geografi fisik sama non fisik. Kalian bisa milih dua-duanya yang mana dulu. Mau yang non fisik dulu apa fisik dulu? Ya silakan. Sejarah juga sama, maupun Indonesia ataupun dunia. Kalian bisa milih sejarah klasik yang sebelum tahun 1700 atau sejarah modern di atas 1700. Silakan pilih mau yang mana dulu. Tapi kalau sosiologi nggak bisa. Ini untuk memahami materi kelas 12, kalian harus paham dulu materi kelas 10 sama kelas 11. Ngurut. Gitulah dia, perilakunya seperti itu. Makanya kalau misalnya kalian tidak paham materi kelas 10 kelas 11-nya, ya bisa sih cuma agak ribet gitu loh. Harus dijelasin dari awal lagi. Gitu. Itu ya, itu untuk nomor 2, yaitu ada nomor 1 tadi perubahan sosial, nomor 2 ini adalah yang ini, Hans Gert dan Wright Mills. Saya-nya kayak ini lupa namanya siapa, nama depannya. Nah, sekarang lagi-lagi mesti tokoh nih. MacIver. Nah, MacIver dia ini tapi di sini dia bilang bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada ini dia, hubungan atau istilahnya itu interaksi sosial. Gitu. Jadi MacIver ini dia bilang bahwa perubahan sosial akan terjadi kalau ada perubahan dalam interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial secara sederhananya adalah adanya hubungan yang sifatnya itu dua arah antara satu orang dengan satu orang lainnya. Jadi minimal dua orang. Kalau satu orang nggak bisa. Nah, makanya ini yang kita namakan sebagai interaksi sosial. Jadi misalnya sama Kak Endi dengan kalian, ini sedang interaksi sosial sebenarnya. Cuma bentukannya itu dia tidak tidak langsung. Kenapa? Kita menggunakan media. Mungkin nanti kalau kalian kalau sudah ketemu Kak Endi secara langsung, nah itu yang namanya interaksi sosialnya secara langsung. Tetapi kalau karena di sini Kak Endi walaupun menggunakan media, ini kalian langsung bisa mengutarakan apa yang kalian pengen secara face to face. Ya nggak face to face banget sih. Artinya kayak bisa langsung ngomong. Nah ini namanya interaksi sosial primer. Tapi misalnya kalau kayak di, tolong dong sampein ke dia mau ngomong. Nah itu namanya interaksi sekunder namanya. Nah inilah yang kita namakan sebagai interaksi sosial. Interaksi kan nanti bisa dua. Bisa dia itu mendekatkan atau asosiatif, ataupun disosiatif, menjauhkan. Seandainya itu nanti ada yang berubah, misalnya yang tadinya dekat jadi jauh, atau kebalikannya, yang tadinya mungkin nggak terlalu dekat, jadi dekat. Nah, itu ada perubahan dalam hubungan sosial ini. Nah, jadinya perubahan di sini, ini di mananya gitu loh. Apa yang menyebabkan perubahan itu bisa terjadi? Apakah di sini sebabnya, aspeknya, aspek ini maksudnya apa? Aspek ini adalah apa yang berubah? Bagian apa yang berubah? Jadi aspek kalau dalam bahasa kita sederhananya adalah apa sih yang berubah gitu loh, atau apa sih yang terjadi gitu loh. Itu namanya aspek. Kalau dampak yaitu adalah hasil dari perubahan. Kalau bentuk ya bentuknya seperti apa? Bentuknya itu di mananya gitu loh. Maksudnya kalau perubahan bentuk ini kan kalau dalam kata dasarnya adalah misalnya yang tadinya itu hubungannya begini. Nah, sekarang berubah menjadi ini. Nah, itu namanya bentuk namanya. Tapi kalau dasar itu lebih kepada apanya ya? Ya basicnya itu gimana sih? Lebih kepada kenapa kok bisa berubah? Gitu. Kalau aspek ini lebih kepada apa yang berubah, kalau dasar kenapa bisa berubah? Contoh misalnya begini. Kok dia sekarang jadi jauh sih? Nah, ini ternyata karena dia pindah ke kota lain, atau misalnya dia mungkin nggak suka sama kita, mungkin dia karena suka sama yang lain. Nah, itu adalah dasar. Nah, sekarang yang di sini ditanyakan adalah terjadi dalam hubungan. Nah, berarti yang berubah di sini apanya? Jadi kalau dalam misalnya kalau kata si MacIver, ini dia bilang bahwa perubahan ini ternyata adanya di dalam hubungan sosial ini atau keseimbangan itu maksudnya apa yang membuat hubungan sosial itu bisa terjadi, berarti di sini apanya? Yang berubah di sini lebih kepada ininya nih. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Yang berubah ini lebih kepada ya hubungannya. Atau bagaimana cara hubungannya atau interaksi sosialnya. Nah, ini memang gimana ya kalau kayak bisa lebih dalam lagi takutnya kalian agak ngebul otaknya. Emang gini lah bahasa teori ini seperti ini. Makanya nanti
Kalau kalian istilahnya kalau di kuliah, kalian bikin kuesioner untuk penelitian skripsi kalian, jangan sekali-kali kalian ngeluarin bahasa teori langsung di kuesioner kalian. Dijamin yang ngisi nggak akan ngerti. Harus dihitungkan dulu, diterjemahkan dulu, harus ditafsirkan dulu ke bahasa yang bikin bisa kita semua bisa ngerti. Nah inilah permasalahannya. Sosiologi itu seperti itu. Gitu ya. Oke, itu nomor 3. Jadi ngomongin apa yang berubah ya, aspek perubahan. Oke? Oke, dari nomor 1 nih, yang dari tadi ngomongin tentang teori, nomor 1 sampai nomor 3. Dari teman-teman semua, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau ada yang mau ditambahkan, atau ada yang mau masih pengen diituin? Silakan. Sebelum kayak dilanjut lagi. Ya. Kak, mau nanya dong, Kak? Ya, silakan. Kan mau nanya yang tadi sih, kan Yang mana? dari 5 itu ada sebab, aspek, dampak, bentuk, dasar. Nah, kalau aspek kan tadi apa Yang berubah. yang berubah. Nah, kalau yang lainnya tuh yang 4 itu apa lagi pertanyaannya, Kak? Ya, kalau sebab itu misalnya kan di sini ada sebab ya. Sebab itu adalah apa ya bahasanya? Berubahnya itu karena ini gitu loh. Jadi misalnya mungkin mirip seperti dasar perubahan. Kenapa dia berubah? Atau asal apa? Atau latar belakang apa yang menyebabkan dia itu berubah? Contoh, misalnya ya tadi, waduh kok dia sekarang berubah sih? Oh karena dia begini, macam-macam ya tadi. Bisa karena dia nggak suka kita, bisa karena dia mungkin pengen menjauh, ataupun mungkin bisa mendekat ke kita. Karena kan perubahan belum tentu dia pengen menjauh, bisa jadi mendekat. Jadi perubahan ini tadi bukan cuma yang sifatnya kecil-kecil aja ya. Misalnya kalau sekarang deh, kenapa masyarakat sekarang banyak yang pro kontra terhadap sertifikat vaksin? Misalnya, karena mau masuk mall aja susah. Nah, ataupun vaksin sekarang kan untuk di Jabodetabek memang gampang ya, tapi kalau di luar sana kan susah. Itu yang menjadi pro kontra. Sebabnya apa? Oh, ini nih sertifikat vaksin ini nih, penerapannya seakan diwajibkan. Padahal dalam undang-undangnya itu tidak diatur. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Oh, atau enggak yang mau masuk mall harus PCR antigen. Kalau PCR ataupun antigen maksudnya. Jadi kalau PCR kan kalau masuk mall bayangin aja kita harus bayar berapa ratus ribu untuk itu. Jadi kan jadi kontroversi di sini. Nah, itulah ada penyebab kenapa perubahan itu terjadi. Nah, nanti bisa jadi, oh ternyata kebijakan ini dicabut misalnya. Oh ternyata kebijakan ini dimodifikasi dengan cara yang lain. Ya bisa aja. Itu sebab. Kalau dampak akibatnya. Kalau tadi kan awalnya, sebab itu kan awalnya. Dampak akibatnya. Misalnya, tadi, makanya kebijakan yang tadi. Oh ternyata penerapan PCR antigen ini bikin tempat umum sepi. Nah, tempat umum sepi akibatnya orang-orang menjadi pengangguran, misalnya. Nah, itulah yang menjadi dampaknya, akibat dari perubahan itu terjadi. Jadi, kalau sebab itu awalnya, dampak itu akhirnya, akibatnya. Kalau bentuk lebih kepada, ya tadi misalnya kalau kita PCR antigen, modifikasinya, misalnya anggaplah kebijakannya begitu. Ternyata karena mendapat banyak penolakan dari masyarakat, akhirnya diubah. Yang tadinya PCR-nya itu harus setiap masuk mall misalnya, sekarang diubah hanya sebulan atau 2 bulan sekali. Itu bentuknya. Gitu. Jadi kalau lebih kepada caranya atau gimana sih kita melakukannya, ya itu adalah bentuk. Nah, sementara kalau dasar ini lebih kepada mirip seperti sebab tadi. Ya sebab misalnya kenapa kok bisa berubah. Tetapi kalau dasar ini dia lebih umum ya. Jadi kalau sebab ini mungkin tadi misalnya kalau kita kebijakan vaksin atau apa. Tapi kalau dasar mungkin lebih kepada sesuatu yang sifatnya lebih umum. Mungkin bahasanya untuk mencegah penularan lah apalah segala macam, kayak ini juga nggak terlalu bisa mengarahnya itu kemana gitu loh. Nah tapi kalau tadi aspek lebih kepada apa sih yang berubah. Ya, misalnya kita kartu vaksin ternyata berubah, sekarang cukup menjadi antigen aja. Nah itu aspeknya, perubahannya di mananya, kayak gitu. Begitu ya untuk jawaban yang ada di nomor 3 ini. Apa lagi mungkin yang mau ditanyakan sebelum Candy melanjut ke selanjutnya? Alright, ada yang kalau nggak ada lanjut ya. Oke, Kita ke nomor 4. Nah di sini tadi nih. Sebenarnya perubahan sosial itu di mananya sih sebenarnya yang paling benar-benar kentara, yang paling benar-benar kerasa gitu loh. Jadi perubahan ini kan kalau tadi kita ngelihat beberapa para ahli, dia ini ngomongin apa? Kita lihat di sini. Struktur, budaya, lembaga,
Terus kemudian ada beberapa yang ngomongin tentang hubungan sosial. Tetapi kita harus perhatikan bahwa sebagian besar atau sebagian, mungkin di sini nggak semua tokoh ya. Misalnya ada tokoh namanya Pak Surdi Suparlan. Pak Surdi Suparlan ini sosiolog juga, tokoh kita ya. Pak Surdi dia bilang bahwa perubahan sosial ini terjadi dalam bidang budaya dan juga struktur. Nah, tetapi rata-rata dari semua tokoh ini, mereka sepakat bahwa ada satu yang benar-benar merubah ini semua. Ini nih, struktur. Kenapa? Karena struktur ini mencakup tadi kalau yang Kenny bilang, mencakup semua kehidupan yang ada dalam masyarakat. Itu yang kita namakan sebagai struktur. Maka, untuk menjawab nomor 4 ini, kalau kita bisa lihat apa yang benar-benar membuat perubahan sosial itu bisa kelihatan jika perubahan itu ada di sini, struktur dan fungsi. Oke, kita lihat. Misalnya kalau kita ngomongin tentang keteraturan dan kontrol sosial, berarti ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan apa yang kita sebut sebagai nilai dan norma. Nah, mungkin kita sedikit jelaskan kembali. Apa itu nilai? Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik ataupun jelek oleh masyarakat. Tapi sifatnya abstrak. Sifatnya itu nggak jelas. Sifatnya itu masih nggak ketahuan. Ini gimana? Tapi kita menganggap secara perasaan kita, secara hati kita akan bilang, oh ini baik, itu jelek. Itu yang namanya adalah nilai. Biar nilai ini bisa dijalankan, maka kita perlu norma. Norma, bahasa sederhananya apa? Aturan, tata tertib, hukum. Norma itu seperti itu. Makanya norma itu ada yang tertulis, ada yang enggak. Jadi setiap masyarakat, aturan itu bisa beda-beda. Ada masyarakat yang menganggap, mungkin kita pakai contoh aja. Kalau kalian ke sini, di sini misalkan. Kalau kalian makan, bunyi itu enggak bagus loh. Orang ada yang bilang kalau makan sambil bunyi itu tidak kayak makan orang apa gitu loh. Mungkin kalau kita makannya tuh kayak ya enggak sopan gitu loh. Tapi kalau misalnya di luar negeri, misalnya kayak di Arab atau di apa, makan bunyi itu hal yang boleh, hal yang biasa. Dan bahkan kalau nggak bunyi itu dianggap kayak malu-malu amat makan gitu loh, kayak gitu. Nah, itu nilai dan norma di setiap masyarakat itu bisa beda-beda. Makanya nilai dan norma itu enggak bisa dijadikan dasar bahwa oh ini baik itu jelek gitu. Dan nilai norma ini bisa berubah tergantung dari apa yang terjadi di sana gitu loh. Nah, tetapi nilai norma itu nggak menyeluruh. Nah, kenapa? Ya tadi, di setiap masyarakat bisa beda-beda. Gitu ya. Nah, terus kemudian, situasi dan kondisi. Sebenarnya masih ngikutnya sini juga, nilai dan norma. Gitu. Jadi kalau situasi dan kondisi ini terjadi akibat ya perubahan yang lebih luas lagi gitu loh. Bukan karena itu dia. Bukan karena situasinya, bukan karena kondisinya. Nah, itu kalau misalnya kita ngomongin tentang situasi kondisi. Nah, pola hubungan dan sistem sosial. Sama. Ini berarti berhubungan dengan apa yang kita namakan sebagai interaksi atau mungkin juga di sini ada lembaga sosial. Interaksi itu masih masuk ke dalam nilai ini, lembaga masih masuk ke dalam nilai ini. Berarti tidak menyeluruh. Kalau mau menyeluruh di sini nih, struktur dan juga fungsi. Kenapa? Karena mencakup semua yang ada di sini itu. Nilai ada, norma ada, interaksinya ada, pengendalian penyimpangan juga ada. Makanya kalau misalnya kita ngomongin tentang struktur, lalu itu udah bakalan keikut semua. Kita hantem satu, semuanya kehantem. Itu kalau misalnya kita ngomongin tentang struktur. Tapi kalau misalnya di sini ngomongin tentang persebaran penduduk, itu bukan nyambung ya, kayak kita nggak tahu ini perubahannya di mana. Persebaran penduduk ini berarti ini lebih kepada yang tadi kita namakan sebagai demografi. Demografi ini nanti akan lebih ngomongin tentang budaya. Sementara budaya itu masih masuk kepada struktur. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang kalau di perubahan sosial ini berubahnya di mana? Memang paling kelihatan ini di struktur. Kelihatan sekali nantinya. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk nomor 4. Jadi sini nih kalau untuk bahasan itunya. Tapi nanti ini nggak tahu ya kalau di soal di UTBK tahun besok itu akan seperti apa pola soalnya. Tapi semoga aja 4 soal ini tidak terlalu kelihatan. Karena kalau misalnya ini yang keluar agak susah juga menjelaskannya. Kita nggak cukup waktu mungkin 1,5 jam untuk ngejelasin ini doang. Kayak gitu ya.
Alright, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 5 di sini. Nah, di sini mungkin mirip seperti soal yang tadi nomor 3 ya. Jadi di sini dibilang bahwa perubahan sosial pada basicnya, pada dasarnya itu merupakan proses perubahan dari nilai, tata kelakuan atau perilaku atau juga hubungan sosial. Nah, berarti di sini perubahan ini ruang lingkupnya pada mana? Nah, di sini dibilang bahwa perubahannya ada di sini nilai, pola perilaku sama hubungan sosial. Nah, berarti yang berubah di sini lebih kepada bagian-bagian di dalamnya atau apa unsur yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk penjelasannya ini memang bahkan kayak di sendiri melihat bahasanya ini mungkin kayak ini apa gitu loh. Tapi intinya kurang lebih seperti ini. Kita akan jelaskan dengan bahasa sederhana aja. Jadi gini, perubahan sosial kan luas. Nah, perubahan sosial ini kalau kita perkecil kembali, kita akan melihat bahwa ada perubahan sosial misalnya dalam bidang struktur, ada juga dalam bidang interaksi, ada juga misalnya dalam bidang budaya misalnya. Nah, ini 3 bagian inilah yang menyebabkan perubahan sosial itu terjadi. Nah, berarti ini apa nih? Adalah bagian, adalah atau yang dalam bahasa lain itu kita namakan sebagai unsur. Jadi kalau di Word ini suka ditulis namanya unsure gitu. Unsure itu artinya nggak pasti. Tapi kalau unsur ini lebih kepada apa yang membentuk, apa yang membuat itu bisa kejadian. Itu yang kita namakan sebagai unsur. Kalau pola lebih kepada keteraturannya. Keteraturannya berarti misalnya kalau ini berubah, itu maka pasti akan berubah. Oh, ini nanti dia akan ke sini, dia akan ke situ. Pokoknya jelas gitu, kelihatan. Misalnya sini berubah, oh pasti nanti akan berubah sebab akibatnya. Kalau arti lebih kepada ya perubahan itu adalah yang tadi, perubahan dalam bidang semua kehidupan sosial masyarakat. Kalau sebab ya tadi awalnya ya, kenapa itu berubah? Kalau tujuan lebih kepada untuk apa kita berubah? Atau kenapa kok maksudnya ya tujuan ini biar bisa kita berubah ini apa gitu loh. Ya emang gimana ya bahasanya itu mungkin agak panjang ya, mungkin kita juga takut apa namanya ini bisa membuat kita kebingungan terus menerus, ya itu kurang lebih bahasa sederhananya seperti itu. Nah itu ya, ada yang mau ditanyakan dulu dari nomor 1 sampai 5 ini ngomongin ini berapa 40 menit kita ngomongin soal ini doang, pengertian doang. Ini emang begitulah yang terjadi. Sebelum kita mungkin akan langsung ke ininya, bahasan yang lebih aplikasinya, bahasan yang lebih khususnya lagi. Ada yang mau tanya dulu nggak? Untuk nomor 1 sampai 5 khususnya. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke nomor 6 sampai. Nah, di sini mungkin yang kalian dilihat di sini soalnya ini ada berapa di sini? Ada 30. Kalau misalnya kita tidak nyampe 30, itu mungkin nanti tetap Candy akan kasih ke kalian. Kalian bisa kerjakan worksheet-nya. Itu nanti bisa kalian sekalian untuk latihan juga ya. Tapi Candy usahain ini bisa sampai nomor 15 atau 20 lah paling itu. Tapi kalau belum, ya kalian bisa kerjakan ya. Dan juga kalian bisa kalau mau bertanya bisa langsung ke Candy kalau misalnya kalian di luar jam ini, Candy bisa di WA kok atau di Japri seperti itu. Alright, kita akan lanjut dulu ke nomor 6. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam bidang teknologi ini terjadi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Ya tadi mungkin kayak disebutkan di awal. Kita yang tadinya suka belanjanya offline atau belanjanya langsung ke toko, sekarang kita tinggal klik misalnya kita di Tokped, kita mau nyari anggaplah bahan benda sederhana PS5 misalnya, PS5 atau AMD Ryzen Ryzen dan segala macamnya kayak gitu. Kita tinggal tinggal kita bayar pakai M-banking, kelar. Nanti barang datang ke rumah kita gitu loh. Nah, maka di sini perubahan pola pikir ini dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan. So, yang terjadi dalam hal ini karena ada perubahan teknologi, maka masyarakat berubah juga dalam bidang ekonomi dan welfare atau kesejahteraan. Maka ini berdampak juga pada daya beli masyarakat. Maka yang terjadi di masyarakat itu ada apa? Entah itu apakah konsumsi, apakah peran status, perubahan budaya, ataukah budaya baru yang disukai remaja, ataukah di sini juga ada yang namanya tata nilai masyarakat.
Tapi kita harus lihat dulu bahwa yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah ekonomi. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu adalah segala, ya bahasa sederhananya ya, adalah segala upaya untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Karena kan kebutuhan kita banyak sekali ya. Nah, kalau di sini biasanya kalau soalnya dia mengarah kepada satu bidang tertentu, kita harus bisa menjawab yang sesuai bidangnya. Kalau misalnya di sini dalam bidang politik, ya berarti kita harus cari yang politik. Kalau di sini dalam bidang pendidikan, ya berarti pendidikan. Meskipun jawabannya betul semua yang di sini. Betul, ini jawabannya nggak ada yang salah. Cuma kurang mengarah ke bidang spesifiknya atau kurang mengarah kepada bidang khususnya. Nah, berarti karena di sini ngomongin tentang ekonomi, adalah tadi ekonomi apa? Segala upaya untuk pemenuhan kebutuhan. Tapi kita harus tahu ya, kegiatan ekonomi kan bukan cuma konsumsi, apa aja? Produksi, distribusi. Kita sebagai manusia apakah cuma mengkonsumsi? Not really like that. Kita juga ada produksi. KND ini melakukan produksi, cuma bukan produksi barang. Kita bisa melakukan distribusi nggak? Bisa. Kalau kalian jadi reseller, nah itu namanya adalah distribusi. Kalian menyalurkan dari produsen, kalian menjadi agen dan menjualnya ke orang yang membutuhkan, customer atau konsumen di sini. Itu kalian distributor. Dan tentu saja kita sebagai manusia pasti melakukan konsumsi. Misalnya kita menggunakan HP, kita main game, itu konsumsi. Gitu. Apapun itu bentuknya. Nah, maka di sini ketika kita ngomongin ekonomi, ya berarti kita cari mana yang masih berhubungan dengan ekonomi. Simple, konsumsi. Kenapa? Nah, sekarang kalau kita bertanya, kok meningkat sih? Bukannya konsumsi belum tentu kita akan, kalau belanja online belum tentu akan meningkat konsumsinya. Sebenarnya lagi-lagi tergantung orang. Betul, lagi-lagi tergantung orang. Tapi yang kita lihat sekarang, kalau orang menggunakan belanja online, secara ini deh, secara perasaan deh, secara psikologis, kita akan merasa pengen nggak? Lagi, dan lagi. Karena gampang. Kalau dulu, kalau misalnya kita belanja offline, kita mau belanja aja tuh rasanya mikir, waduh ini gue keluarin, bahasa kita ya, ini gue ngeluarin duit berapa nih untuk apa, bla bla segala macam. Tapi kalau misalnya, kayak online, aduh ini ada diskon, ada cashback, ada bebas ongkir, bla bla segala macam. Apalagi barangnya kita pengen, lapar mata kita jadinya. Ya itu yang terjadi. Itu yang akibatnya membuat kita itu merasa bahwa, oh iya ya, kalau misalnya kita belanja online atau kita belanja pakai aplikasi, yang terjadi adalah seperti itu. Yang terjadi adalah ya duit kita, saldo kita entah kemana gitu loh. Padahal pas datang barangnya kayak, kalau pakai bahasa kita ya, nah ini gue pakai barang buat apa gitu loh. Nah seperti itu. Nah itu kalau misalnya kita ngomongin tentang dampak dari perubahan teknologi komunikasi dalam bidang ekonomi. Seperti itu. Alright, nomor 6, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke nomor 7. Ya, nomor 7 ini kita adalah ngomongin tentang, untuk membahas nomor 7 ini, kayaknya dia akan menjelaskan di PPT dulu, apa yang mendorong, sebentar, tadi soalnya seperti apa? Soalnya di sini dikatakan bahwa ada perubahan yang terjadi dari dalam, tapi ada juga yang menyebabkan perubahan itu dari luar. Jadi kalau perubahan sosial itu ada dua ya. Ada yang terjadi dari dalam dan ada yang terjadi dari luar. Nah, sekarang kita akan jelaskan dulu. Yang dari dalam itu apa? Jadi kalau dari dalam itu adalah perubahan sosial yang bahasanya itu akibat dari masyarakatnya itu sendiri atau dari kitanya sendiri. Apa itu contohnya? Contohnya misalnya seperti jumlah penduduk yang berkurang ataupun bertambah. Nah, itu yang kita namakan sebagai bahasanya faktor internalnya. Terus kemudian ada juga yang namanya itu penemuan baru. Penemuan baru itu lebih kepada tadi, apa yang baru dari masyarakat, bisa berupa benda, bisa berupa sesuatu yang bukan benda, pemikiran, ideologi, dan segala macamnya. Terus kemudian adanya konflik. Konflik ini adalah pertentangan yang ada dalam masyarakat, keributan lah bahasanya kayak gitu. Itu bisa menyebabkan perubahan sosial, apalagi konflik ya, itu cepat banget gitu loh. Sama terjadi revolusi ya, sama aja. Terjadinya sesuatu perubahan yang sifatnya cepat banget. Karena kalau kita tahu ya, revolusi adalah perubahan sosial yang sifatnya sangat cepat dan mendasar. Beda dengan evolusi. Kalau evolusi kan sifatnya lambat, berangsur-angsur, dan nggak terlalu ngaruh gitu loh. Kalau evolusi.
Ada sih contoh, ada banyak sekali contoh evolusi ataupun revolusi di sini. Nah, ini adalah faktor internal. Pokoknya dari dalam kita. Nggak ada tuh yang dari luar. Ataupun misalnya perubahan budaya dari luar, ataupun teknologi dari luar, nggak, belum ada. Nah, tetapi kalau faktor eksternal, nah ini. Kalau faktor eksternal, nanti ada perubahan yang rata-rata, itu asalnya dari luar masyarakat itu. Contoh, misalnya seperti bencana alam. Lingkungan fisik ini maksudnya misalnya seperti bencana alam. Bisa berarti apa itu namanya gunung meletus, bisa juga nanti ada peperangan. Peperangan yang karena terjadinya keributan yang dilakukan oleh orang luar di situ. Ataupun adanya masuknya atau pengaruh budaya lain. Nah, itu adalah faktor eksternal, berasal dari luar masyarakat. Jadi kalau perubahan teknologi itu adalah eksternal bukan eksternal. Karena kan teknologi itu kan budaya. Tapi kalau misalnya kalau dari dalam kita misalnya adanya pemikiran baru gitu loh. Kalau pemikirannya dari kita, ya itu internal. Tapi kalau pemikirannya dari luar, itu masuknya eksternal. Nah, itu yang adalah faktor perubahan itu dari dalam ataukah dari luar. Nah, sekarang ini nomor 7 dan juga nomor 8, ini masih ngomongin tentang dua faktor tadi. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau perubahan ini berasal dari dalam tadi, maka ini mana nih yang akan menjadi faktornya? Kita lihat, misalnya adanya penjajahan atau kolonialisme. Kalau kolonialisme, ini dari mana? Ini dari orang luar, eksternal jadinya. Karena kan ada bangsa lain, ada masyarakat lain, datang melakukan kolonisasi, datang melakukan imperialisme. Itu berarti dari luar, gitu. Nah, terus kemudian perubahan lingkungan alam. Nah, itu berarti dari luar kita. Kenapa? Ya karena kan kita nggak bisa ngatur alam itu bagaimana. Kan suka-suka dia, gitu. Nah, tetapi inilah yang kita maksud. Yang kita lihat adanya konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Kenapa? Karena konflik ini kan dari dalam kita. Nah, terus kalau kita bertanya, kan sering konflik itu terjadi karena adanya pengaruh luar. Tidak selalu, ya iya sih bisa, cuma kan kalau konflik ini kan seringkali adanya sesuatu yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Bukan karena, oh dikompor-komporin dari luar, oh ini ribut-ribut segala macam. Itu nanti masuknya peperangan itu, bukan konflik. Kalau konflik kan biasanya dari dalam dia, gitu. Atau konflik di masyarakat di mana kalau kita lihat di berita-berita, itu kan dari dalam sendiri. Bukan karena adanya provokator dari luar. Meskipun memang dalam beberapa kasus itu ada, gitu ya. Nah, itu kalau kita ngomongin tentang konflik. Nah, ini kalau pengaruh kebudayaan ya jelas. Misalnya kalau teman-teman yang perempuan teman-teman cewek ya pasti ada yang suka Korea, pasti itu. Meskipun ada juga yang enggak gitu loh. Atau yang kita yang sedang ngegame, atau yang kita yang sedang olahraga ekstrim, atau misalnya apa sih yang cowok-cowok suka lakuin? Itu kan sebenarnya banyak yang dari kebudayaan luar. Even kayak dia sendiri suka ngegame misalnya. Itu kan dari luar. Ada gitu, misalnya dari dalam masyarakat Indonesia menghasilkan konsol generasi yang lebih dari PS5 misalnya, atau bikin game yang lebih dari GTA 6 misalnya. Wah, itu luar biasa gitu hitungannya, gitu. Nah, itu berarti adalah pengaruh kebudayaan dari luar. Itu dia kalau ini dari sini. Sama juga peperangan ya, peperangan itu juga dari luar. Tadi kita sudah sedikit bahas di situ. Alright. Nah, itu untuk nomor 7. Kalau yang dari dalam, ini sifatnya yang bukan berasal dari luar. Nah, konflik itu adalah rata-rata asalnya dari dalam masyarakat itu sendiri. Kayak gitu ya. Nah, nomor 8 juga sama, tetapi bedanya apa? Nomor 8 ini kalau tadi dari dalam, sekarang dari luar. Nah, tinggal kita cari saja mana nih yang berasal dari luar. Nah, langsung di jawaban yang A. Kenapa? Karena masyarakat, ya seperti yang tadi dibilang di sini, yang kalau dia dari luar atau dari yang masyarakat lain, pasti akan menyebabkan perubahan sosial. Tapi karena adanya kontak budaya. Karena masyarakat kita punya budaya nggak? Ada. Tapi masyarakat lain juga punya budaya nggak? Ada. Tapi apakah mereka saling tahu budaya lainnya? Kan belum tentu. Nah, cuma misalnya dengan media macam-macam. Misalnya mereka datang langsung ke sini, atau kita menggunakan media elektronik yang makin marak sekarang ini, entah itu internet, ataupun media sosial seperti Discord, atau apa itu Twitch, atau mungkin kalau yang orang-orang suka gunakan TikTok atau IG dan segala macam, Twitter juga mungkin yang masih populer ya, tapi kalau FB udah entah kemana gitu. Nah, itu adalah bagian dari luar.
Sisanya di sini nih, konflik, penemuan baru, adanya perubahan dalam jumlah penduduk, kemudian pemberontakan atau revolusi, semua yang ada di sini, semua yang ada di 4 paling bawah, itu adalah perubahan sosial yang faktornya berasal dari dalam kita sendiri. Gitu ya. Jadi kalau semuanya ini tidak ada atau mungkin sangat kecil pengaruh dari luar. Gitu ya. Bisa bedain ya antara faktor pendorong yang berasal dari luar sama yang dari dalam. Kita bisa bedakan di situ. Sampai di sini untuk nomor 7 dan nomor 8. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut dulu ke nomor 9. Nah, di sini nih. Nah, ini harus ngejelasin lagi, ini. Karena perubahan sosial ini nanti bisa terjadi dengan cepat ataupun dengan lambat. Cepat atau lambatnya perubahan sosial itu bisa terjadi kalau ada yang mendorong ataupun ada yang menghambat. Nah, mendorong berarti bisa dikatakan bahwa perubahan sosial ini terjadi dengan nanti akan mempercepat perubahan sosial. Tapi kalau misalnya menghambat, ini akan memperlambat perubahan sosial. Nah, apa di sini yang mempercepat? Yang mempercepat perubahan sosial ini bisa, misalnya di sini mungkin karena hurufnya kecil-kecil ya, tapi mungkin nanti dia akan kasih ini ke kalian bisa baca juga, dan kalian kalau misalnya nggak jelas, bisa langsung tanya saja, nggak apa-apa. Nah, kayak diitin aja, contoh, tadi, kontak dengan budaya lain, itu mempercepat gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat budaya lain, kita tidak secara perasaan manusia, secara internal kita ini merasa bahwa, wah, kita ternyata ada budaya lain ya, yang mungkin berbeda dengan kita. Penasaran kita pengen tahu, apa sih yang terjadi di sana? Apa sih persamaan ataupun perbedaannya dengan kita? Nah, itu akan kelihatan sekali. Ini kelihatan ketika dulu masyarakat kita, kalau pada masa Hindu-Buddha, ataupun pada masa Praksara, ataupun pada masa kerajaan Islam, itu sebenarnya kita sudah mengalami globalisasi. Kenapa kok kita sangat kosmopolitan? Kenapa kok kita budaya yang bercampur menjadi satu, menjadi apa yang kita rasakan sampai sekarang? Makanya kita mengalami banyak sekali budaya, banyak sekali tata laku, ataupun istilahnya banyak sekali kebiasaan yang memang sebenarnya nyampur gitu loh. Itu karena kontak dengan budaya lain. Nah, tetapi kontak dengan kebudayaan lain ini juga dipercepat dengan beberapa faktor. Misalnya adanya keinginan untuk maju, keinginan untuk aku pengen berubah dari sini, aku pengen istilahnya bisa belajar dari mereka. Ataupun adanya toleransi. Toleransi itu apa bahasanya? Jadi mungkin dulu ya pas zaman kita SD, zaman kita SMP, sering ya kita diomongin tentang toleransi. Tapi toleransi itu sebenarnya adalah kita itu terhadap sesuatu yang mungkin berlawanan dengan kita itu menerima atau enggak. Jadi di sini dikatakan perbuatan yang menyimpang. Jadi rata-rata toleransi itu adalah kita itu bukan membiarkan ya, kayak melihat perbuatan yang mungkin nggak sesuai dengan kita itu kayak paham atau istilahnya kayak nggak mau gitu loh. Kalau kita memahami, selama itu tidak bahasanya itu mengganggu kita atau tidak membuat kita itu menjadi arah yang jelek, maka itu kita namakan sebagai toleransi. Tapi kalau kita tidak menerima, ya berarti kita tidak toleran. Gitu aja sebenarnya. Nah, terus kemudian di sini juga ada pelapisan sosial. Tadi kan kita ngomongin di soal ada yang namanya struktur. Struktur itu bahasa lainnya itu juga lapisan sosial. Kalau misalnya lapisan sosialnya terbuka, misalnya orang yang tadinya jabatannya di bawah naik yang ke atas dengan sangat mudah, itu dikatakan sebagai pelapisan sosial yang terbuka. Tapi kalau misalnya nanti kita akan bahas, kalau pelapisan sosialnya tertutup, seperti kasta pas zaman India kuno, ataupun bahkan sampai sekarang, itu mereka masih banyak yang menggunakan tipe kasta, itu kan sangat susah. Gitu. Nah, terus juga kemudian di sini penduduk heterogen. Maksudnya adalah penduduk yang tadi banyak jenisnya, banyak etnisnya, banyak rasnya, banyak kemauannya, itu akan cenderung akan berubah. Makanya ini menjelaskan kenapa dulu kalau kita pernah belajar tentang kerajaan Islam pas zaman-zaman kelas 10 ataupun awal-awal kelas 11, itu kenapa masyarakat di pesisir itu lebih gampang dalam menerima Islam. Why? Karena di pesisir itu dia lebih kosmopolitan. Jadi orang lebih terbuka, orang lebih menerima. Jadi orang yang banyak menganut Islam itu justru di pesisir dulu. Barulah nanti beberapa tahun kemudian akan mengarah kepada yang di dalam. Kenapa? Karena raja yang sudah masuk Islam menyuruh untuk masyarakatnya untuk menyuruh agama Islam di situ.
Nah, kayak gitu. Ataupun di sini juga ada namanya nggak suka atau nggak puas dengan kondisi hidupan yang sekarang ini dirasain. Misalnya, aduh, kayak bahasa kita, aduh, gue nggak pengen kayak gini terus, pengen berubah. Nah, itu nanti bisa akan menyebabkan perubahan sosial. Kalau satu orang doang, kalau beberapa orang apalagi? Nah, kayak gitu. Nah, ini makanya nanti di bab selanjutnya, kalau di bab 2, nanti kita akan mempelajari materi namanya itu kan modernisasi dan juga globalisasi. Di situ nanti ada salah satu yang menyatakan bahwa ada ciri manusia modern. Nah, ini nanti ciri manusia modern itu dikemukakan oleh seorang tokoh yang namanya Alex Ingalls. Alex Ingalls bilang bahwa manusia modern ini rata-rata ini memiliki nilai yang kayak gini nih. Jadi entah itu ke masa depan, menghargai orang, menghargai waktu, suka bekerja keras, toleransi dan terbuka. Nah, itu salah satu ciri-ciri Alex Ingalls mengenai manusia yang modern. Kayak gitu ya. Nah, ini tadi yang mendorong. Bagaimana kayak menghambat atau menghalangi atau menghentikan? Ya bisa jadi masyarakatnya tertutup atau masyarakatnya homogen. Yang sekarang kalau misalnya tadi bertanya, kalau heterogen kan bisa bikin terbuka, tapi kalau homogen kenapa? Karena homogen, kalau orang yang homogen itu cenderung pola pikirnya sama. Pola pikirnya kayak, kita udah enak kayak gini, ngapain kita ngikutin yang lain? Toh dengan yang sekarang ini kita nyaman-nyamannya aja kok gitu loh. Nah itu comfort zone, zona nyaman di situ. Nah terus kemudian ada juga ideologi yang berbeda atau misalnya kebiasaan yang mungkin sudah lama dilakukan, atau di sini juga ada yang namanya itu vested interest. Apa itu vested interest? Vested interest itu adalah kepentingan yang tertanam dengan sangat kuat sekali, even bahkan kepentingan yang lain pun bisa dikalahkan gitu loh. Jadi mungkin kalau vested interest kalian ingat dengan materi sejarah wajib kelas 12 tentang PRRI Permesta. Ya, itu kan terjadi gara-gara vested interest. RMS atau Permesta gitu loh. RMS itu kan gitu, gara-gara apa? Gara-gara dia nggak mau gabung sama Indonesia, si Dr. Sumokil itu. Nah gitu ya. Atau di sini bisa jadi karena adanya terpencil ya, wajar ya. Kalau terpencil itu kan jadi kita tidak tahu di luar itu ada apa. Ini yang mirip seperti yang di pemerintah Uni Soviet lakuin sebelum adanya Glasnost Perestroika tahun 1980-an. Itu yang pas Mikhail Gorbachev itu. Nah, ketika Gorbachev menerapkan Glasnost dan Perestroika, langsung blar semua. Media yang tadinya dikuasai satu TV, sekarang jadi ratusan TV dari Inggris, dari Prancis, dari Jerman, dan segala macamnya. Kan masyarakat Soviet saat itu kayak, ini kita kayak ngeliat sesuatu yang baru gitu loh. Kayak, ini kayaknya belum pernah kita lihat sebelumnya, tapi sekarang ini jangan-jangan pemerintah ngebohongin kita gitu loh. Nah itu yang dilakukan Mikhail Gorbachev ketika menerapkan kebijakan itu. Nanti di sejarah peminatan tentang perang dingin ya, dan juga runtuhnya Uni Soviet, nanti kita bahas di situ. Nah itu ya, adalah faktor pendorong dan menghambat perubahan sosial. Nah sekarang kita akan kembali ke soalnya. Di sini dikatakan bahwa, nah, dibikin jalan di daerah yang bisa dikatakan terpencil. Sehingga masyarakat di situ tidak terisolasi. It means, artinya, ya yang tadinya kita nggak bisa kemana-mana, jadi bisa kemana-mana. Nah terus kemudian, karena dampak jalan raya itu dibikin di tempatnya, maka akan berdampak pada kemajuan desa. Alright, apa faktor pendorong yang kita maksud? Nah, sekarang kita akan melihat bahwa faktor pendorong adalah faktor yang secara langsung ataupun tidak itu mempercepat perubahan sosial. Nah, cuma di sini kita akan melihat beberapa kata kunci. Di mana di sini, kenapa kok perubahan ini bisa terjadi? Karena di sini dibikin jalan. Jalan atau di sini kita bisa namakan akses, itu menyebabkan kemajuan. Nah, berarti kata kuncinya adanya jalan atau akses di sini. Ketika kita ngomongin tentang bahasa yang spesifik, nah inilah yang dimaksud. Jadi kadang-kadang ada misalnya, jalanan ini menyebabkan pendidikan maju. Kita mikirnya jadinya pendidikan, padahal bukan. Betul, pendidikan itu ada yang membuat itu maju. Tapi kenapa pendidikan itu bisa terjadi? Karena akses ke sananya gampang. Jadi guru-guru atau orang-orang yang mau ke sana itu bisa dengan mudah melakukan kegiatan pembelajaran di sana. Nah, ini yang kita maksudnya ini adalah penyebab utamanya itu apa? Gitu. Nah, sekarang berarti di sini di mana nih? Ya tadi dibilang, kalau sistem pendidikan formal yang maju, no, tidak disebutkan. Meskipun misalnya di sini dibilang misalnya, karena jalan raya dibikin pendidikannya maju. Tapi yang dimaksud ini bukan pendidikannya, tapi jalannya. Ataupun perubahan alam karena ulah manusia. Ulah. Waktu ini menghambat. Ulah ini kan kalau dalam bahasa
Indonesia ya, bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda itu artinya jangan, tapi kalau bahasa Indonesia kan artinya adalah sesuatu yang jelek yang dilakukan oleh manusia. Ulah ini kalau misalnya mengarah kepada yang jelek, bukan mengarah yang bagus gitu loh. Emang jalan raya, wah gara-gara pemerintah bikin jalan nih, jadi malah dipandang negatif. Tapi bisa nggak sih itu dari anggapan negatif? Bisa, tergantung dari sudut pandangnya siapa. Ini yang terjadi ketika kalau misalnya ini mirip kalau kalian lewat Cipali, itu kalau sebelum Cipali itu dibikin, itu kalau banyak tuh di Pantura itu restoran-restoran. Cuma sejak Cipali dibikin bahkan sampai ujung Probolinggo di Jawa Timur sana, itu restoran banyak yang mati, restoran banyak yang bangkrut gitu loh. Nah itu mungkin kalau menurut pengusaha restoran itu ulah, tapi kalau bagi masyarakat itu berkah gitu loh. Nah itu ya, jadi memang harus dilihat dulu sudut pandang siapa gitu. Nah terus kemudian mana di sini yang benar-benar ngasuk akses jalan raya? Akses jalan raya itu bikin apa? Ini nih, kontak. Yang tadinya nggak ada akses, tadinya nggak ada, mungkin misalnya kita kesana pun nggak kepikiran gitu loh. Kita nggak tahu di sana ada apa, kita nggak ngerti orang-orang luar ngapain. Tiba-tiba ada orang bikin jalan truk gitu loh. Tiba-tiba orang luar datang, kita bisa keluar. Tiba-tiba, oh begini ya. Orang luar juga bilang, wah ada masyarakat di sini. Kontak budaya. Ya kontak budaya kan belum tentu positif ya, bisa juga negatif. Tapi ada dinamikanya, ada perubahannya. Lama-lama, blar, maju. Ini yang mirip kalau di konsep desa kota, nanti di bab 2 geografi desa kota, itu ada yang namanya itu desa swasembada. Ya kan tingkatan desa macam-macam ya, swakarya, tradisional, swadaya, swakarya, sampai swasembada. Itu terbagi kan gara-gara apa? Gara-gara akses ini. Jadinya kontak dari masyarakat luar membuat desa itu semakin berkembang. Gitu loh. Nah, itu yang terjadi akibat dibikin jalan. Gitu ya. Kalau misalnya temuan teknologi baru, enggak juga. Karena kan kalau teknologi ini kan dia dari dalam, bukan karena adanya dari luar. Atau rasa tidak puas, nggak dijelaskan. Ada nggak rasa tidak puas di sini? Nggak ditulis secara spesifik gitu. Gitu ya. Nah itu tadi kalau kita ngomongin tentang bagaimana apa yang mendorong dari perubahan sosial. Nomor 9, ada yang mau tanya dulu nggak untuk nomor 9? Nah ini agak berbeda ya, kayak kemarin kita ngebahas geografi kayaknya cepat banget ya, tapi kalau sosiologi itu agak, memang sih penjelasannya memang agak panjang, karena memang bahasanya itu banyak yang bahasa dewa. Oke, nomor 9, gak ada yang tanyakan, kita lanjut dulu ke nomor 10. Nah, KB. Nanti kita di Orde Baru semester 2, ya mungkin kalau kita sempat ya, Orde Baru itu ada kebijakan yang dinamakan sebagai keluarga berencana. Jadi ini memang dicetuskan ketika masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1970-an kalau nggak salah, ini juga agak lupa. Jadi apa maksud dari KB ini? Karena memang kita nanti kalau ataupun kemarin kita mempelajari tentang apa namanya antroposfer atau manusia. Jadi kan kita mengetahui bahwa atau kita sedikit dengar bahwa kalau pertumbuhan penduduk kita itu pas tahun 60-an itu mencapai 3-4% dari jumlah penduduk. Nah, KB ini tujuannya adalah untuk mengurangi laju pertumbuhan itu. Nah, jadinya ketika kemarin kita melakukan sensus tahun 2020 yang terakhir banget kemarin gitu, pertumbuhan penduduk kita itu berkurang dari yang dulunya itu 3% atau 3,5%, sekarang menjadi 2,1%. Jauh banget. Dari 270 juta penduduk kita. Dan kebanyakan penduduk kita memiliki proporsi yang paling gede itu adalah usia 15-64 tahun. Artinya apa? Kita berada di wilayah yang kebanyakan itu usia dewasa, bukan usia anak-anak ataupun usia tua. Atau yang kita kenal di sini sebagai bonus demografi. Nah, ini sebenarnya adalah akibat dari KB ini. Nah, jadi KB ini adalah program yang memang sudah awalnya itu dibikin. Maka kalau dari ininya, dari rencananya, nah ini adalah perubahan yang sifatnya direncanakan. Kenapa? Karena disengaja. Jadi kalau direncanakan ini adalah perubahan yang terjadi karena memang dia memang disengaja gitu loh. Itu kalau dari faktor ininya. Nah, terus kemudian akibatnya apa? Akibatnya di sini kita punya keluarga yang memiliki anak itu paling banter tuh 2. Meskipun bahkan sekarang ada yang cuma 1. Even sekarang yang lagi rame di Twitter itu child
Child free itu artinya nikah tapi nggak punya anak, dan sengaja nggak pengen punya anak. Ya gimana ya, mungkin kalau dari faktor keagamaan ini pasti sebenarnya akan berbeda. Tapi kalau dalam sudut pandang sosiologi, ini hal yang sangat wajar terjadi, gitu. Tapi kalau dalam sudut pandang agama ya kita tahu ya arahnya itu kemana, gitu loh. Nah cuma sekarang kalau kita lebih mengarah kepada ininya, apa yang menyebabkan perubahan sosial yang tadinya begini? Karena begini, awalnya ketika KB ini dilaksanakan, masyarakat kita ini punya nilai, punya pedoman bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Jadi makanya zaman-zaman kakek kita atau zaman-zaman mungkin buyut kita, ini apa namanya, anaknya itu bisa, atau mungkin orang tua kita atau kakek kita itu turunannya itu bisa 5, bahkan KND sendiri itu apa namanya, tante KND aja tuh sampai 7 sampai 8. Dulu tahun 50-an sampai sekitaran tahun 80-an. Nah, cuma ketika KB ini dikenalkan kepada masyarakat modern sekarang mengubah paradigmanya, mengubah pandangannya. Yang tadinya itu banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak anak susah. Kenapa? Adanya biaya, karena adanya moral, karena adanya juga di sini kebijakan, gitu loh. Nah, sekarang kenapa kok masyarakat tuh sekarang lebih cenderung untuk lebih sedikit anaknya dibandingkan dengan zaman-zaman dulu. Nah, di sini kita lihat adanya program ini, keluarga berencana. Jadi di keluarga berencana ini juga diterap kayak semacam ada subliminal message atau semacam pesan yang tidak tersurat atau pesan yang tidak kelihatan bahwa kalau kalian punya banyak anak, kalian akan susah sendiri. Misalnya, ya tadi benar-benar diomongin tapi dengan bahasa yang nggak kelihatan gitu loh. Dan lihat nanti akan terlihat ternyata, waduh banyak anak, kita harus pikirin biaya sekolahnya, biaya ininya, biaya itunya, kayak gitu. Yang itu ditekanin dalam program ini sebenarnya. Nah makanya di sini kalau misalnya kita melihat apa yang menyebabkan ini terjadi, nah di sini lebih kepada kesadaran akan program. Nah di program itulah benar-benar ditekanin secara gede banget. Ini arahnya ke arah mana? Ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang ideologi, ideologinya apa gitu loh? Liberal, komunis, pan-islamis, nggak dijelasin di sini. Apakah kepemimpinan karismatik? Nggak disebutkan Presiden Soeharto memimpin dengan cara apa, kecuali kalau iya ada gitu loh. Kalau struktur masyarakat terbuka, masyarakat Indonesia justru strukturnya itu sebenarnya kalau tahun-tahun dulu itu sangat tertutup loh dibandingkan dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang gara-gara banyak terpengaruh oleh ideologi luar aja, apalagi tahun 90-an ke atas gitu. Ataupun tradisi dalam masyarakat. Tradisi dalam masyarakat yang mana? Justru tradisi masyarakat yang awalnya yang ini nih. Banyak anak banyak rezeki. Cuma gara-gara kebijakan ini banget, bener-bener ngeres banget. Jadi bener-bener ditekenin dari awal sampai akhir. Jadi bener-bener dari gede sampai kecil banget, sampai tingkat-tingkat RT RW. Ya anak-anak masyarakat tuh akhirnya berubah. Nah itu memang itulah yang terjadi kalau untuk masalah keberagaman berencana ini. Bahkan ya Indonesia itu dikatakan PBB adalah negara yang paling sukses dalam melaksanakan KB. Karena negara-negara lain itu nggak ada yang bisa seituan Indonesia. Entah kenapa, kayaknya juga masih belum baca apa yang menyebabkan ini bisa kejadian. Kayak gitu ya. Oke, itu untuk nomor 10. Jadi perubahan sosial ini terjadi kenapa? Karena adanya program negara yang memang masyarakat itu akhirnya sadar. Karena memang ini memang dimasukin sampai ke dalam-dalam ini. Nah makanya ini juga mungkin kalau berlaku untuk sekarang ya, kalau misalnya masyarakat itu kebijakannya itu mengarah kepada yang urusan yang pribadi, urusan yang urusan perut, nah itu pasti akan terjadi banyak benturan kalau seandainya kebijakan itu berlawanan. Contoh yang mungkin ya kalian mungkin memiliki pandangan yang beda. Kayak ini sendiri misalnya begini, kalau misalnya tempat usaha yang kecil-kecil itu ditutup misalnya kalau ada pembatasan atau apa, itu kan pasti akan ribut. Kenapa? Karena urusan perut. Coba kalau misalnya cuma urusan kayak HP atau internet. HP internet itu nggak mungkin, kalau bisa ya ditutup ya. Mungkin masyarakat akan marah, masyarakat akan kecewa karena memang sekarang kita nggak internet. Tapi kalau ada beberapa yang bisa modifikasi, kita pakai VPN bisa, kita pakai ituan bisa gitu loh. Tapi kalau udah ditutup tempat usahanya, benar-benar ditutup, nah itu yang bahaya. Karena urusan perut, bukan masalah apa. Kalau urusan kayak urusan yang lain-lainnya mungkin masyarakat bisa tahan, tapi kalau udah urusan perut, nah itu yang bahaya. Nah, itu mungkin kalian juga bisa ngelihat itu di situ ya. Oke, itu untuk nomor 10. Ada yang mau tanyakan dulu nomor 10, silakan.
Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut dulu ke nomor, nah ini masih ngomongin ya, faktor perubahan yang dari luar. Nah, tadi kalian akan melihat yang faktor yang dari luar, biasanya itu adalah yang di luar kendali atau di luar kuasa masyarakat itu sendiri. Nah, di sini dan sangat akan kita lihat secara jelas atau kita lihat secara gamblang ya, mana sih yang menyebabkan perubahan yang berasal dari luar atau yang dari eksternal. Nah, yang tadi dari luar kita jelaskan apa aja ya. Bisa berupa adanya faktor alam atau faktor fisik atau faktor geografis, bisa juga berupa budaya luar atau budaya lain, ataupun juga nanti ngomongin mengenai peperangan yang berasal dari luar. Nah, bisa nggak sebenarnya peperangan itu dari dalam? Nah, itu tapi lebih dibahasain sebagai konflik. Nah, itu bukan dia ngomongin sebagai apa namanya, bukan ngomongin peperangan. Nah, tetapi peperangan di sini ini lebih kepada dengan, mungkin kita harus tambahin ya, dengan bangsa atau dengan orang luar gitu. Nah, itu dia akan lebih mengarah ke situ. Contoh misalnya perang Indonesia Belanda zaman dulu ya. Iya, itu peperangan. Atau misalnya perang antara dulu kalau di luar negeri ya Argentina Inggris, atau perang India Pakistan, atau perang Uni Soviet dengan Afghanistan, atau perang Vietnam. Itu maksudnya adalah perang dengan bangsa luar kayak gitu. Tapi ada juga, makanya kalau di dalam itu sering juga disebut sebagai civil war atau perang saudara. Nah, itu yang terjadi di Amerika tahun 1860 sampai 1865 itu pernah terjadi. Kalau di Indonesia civil war-nya itu paling apa ya, jarang sih, sampai civil war sampai perang saudara itu jarang sekali. Yang mungkin mengarah ke konflik ada, tapi kalau sampai mengarah ke perang itu belum ada. Kayak gitu. Nah, itu, maka di sini eksternal kita cari mana yang faktor alam, mana yang budaya lain, dan mana yang masuknya peperangan dengan bangsa luar. Nah, bisa kita lihat yang di nomor 1. Kenapa? Karena kalau bencana itu biasanya masuk faktor alam. Kan itu sudah di luar dari kendali masyarakatnya. Maka di sini masuknya ke arah sini. Nah, terus kemudian mana lagi nih? Sini nih. Pengaruh budaya lain, pengaruh budaya luar dari ya tadi kayak dibilang, bisa dari media massa, bisa dari sesuatu yang mungkin kita akses setiap harinya seperti itu. Nah, itu dia masuknya di sini ya. Tapi kalau misalnya demonstrasi ataupun perselisihan, nah ini kan kalau demonstrasi ataupun perselisihan, ini kan masuknya kemana? Ini tadi akan masuk kepada yang faktor internal berupa apa? Berupa pertentangan ataupun konflik ataupun pemberontakan kayak gitu. Itu berasal dari dalam masyarakat kayak gitu. Oke, nomor 11 ya, tadi eksternal sudah kita bahas bagaimana. Nah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 12. Nah, sini dikatakan, nah, ini tadi lebih kepada apa yang menyebabkan perubahan sosial itu mendorong ataupun mendorong perubahan sosial itu ataupun menghambat perubahan itu. Nah, di sini dikatakan bahwa masyarakat kita ini istilahnya itu kan dulu kan terjajah. Nah, cuma sejak proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah revolusi. Revolusi ini pernyataan bahwa masyarakat kita lepas dari penjajahan. Nah, ditambah lagi setelah proklamasi itu terjadi adanya perjuangan kemerdekaan, terjadi adanya apa? Adanya perang kemerdekaan dari tahun 1946 sampai tahun 1949 setelah ibu kota kita pindah ke Yogyakarta ya di situ. Nah, maka di sini apa yang menjadi penyebab? Nah, tadi kita bilang, jadi bedakan antara penyebab dengan dampak. Kalau misalnya kita ngomongin tentang dampak, dampaknya apa ya? Kita seperti apa yang kita sekarang. Tetapi di sini penyebab lebih kepada apa yang mendasari atau apa yang melatar belakangi gitu. Jadi biasanya kalau latar belakang atau yang mendasari ini yang lebih terjadi karena apa yang sebelum terjadi itu ada apa gitu loh. Misalnya masyarakat berubah, kan ada dua, bisa dia itu akibatnya apa, bisa dia sebabnya apa. Tadi kalau akibatnya apa? Apa yang terjadi setelah ini berubah? Misalnya, apa yang terjadi tadi setelah belanja online itu makin marak? Ya, ini mungkin yang bisa kita tahu misalnya Giant tutup misalnya, atau misalnya beberapa retail besar itu tutup. Itu dampaknya. Tapi sebabnya apa? Oh, sebabnya karena memang terjadi perubahan dalam pola konsumsi masyarakat, terjadi perubahan dalam pola budaya masyarakat dalam bidang ekonomi. Even sebelum ini terjadi, sebelum pandemik ini terjadi, yaitu masyarakat itu sudah berubah gitu loh. Dan sekarang ini yang menjadi triggernya gitu loh. Nah, sekarang di sini dikatakan apa yang melatar belakangi
kita itu pengen lepas dari penjajahan, kita itu pengen merdeka. Di situ. Yang menjadi penyebabnya di sini apa? Misalnya, momentum yang kurang tepat. Momentum yang kurang tepat justru ini menghambat. Kenapa? Karena malah kalau misalnya nggak ada momentum ya nggak akan terjadian. Belum ada trigger, belum ada sesuatu yang menyebabkan kita pengen seperti ini, nggak ada. Gitu. Atau misalnya kehadiran penjajah dibenci masyarakat. Nggak terlalu ya, nggak selalu. Bahkan ada orang-orang yang tadinya penjajah malah berbalik mendukung kemerdekaan, banyak. Dan itu kalian bisa cari sumber yang menyatakan bahwa beberapa orang yang tadinya ikut tentara penjajah malah berbalik mendukung kemerdekaan, banyak sekali. Jadi sebenarnya masyarakat tuh nggak terlalu suka mereka terhadap orangnya, tetapi sistemnya yang mereka benci gitu loh. Atau misalnya masyarakat istimewa bagi orang kulit putih. Ya memang pada masa kolonialisme dulu kita itu mengalami stratifikasi yang gila-gilaan. Jadi yang di atasnya ini kalau misalnya kita gambarin ya, yang bagian atas ini adalah orang kulit putih, yang di bawahnya dia adalah masyarakat Timur Jawa. Ya Timur Jawa itu bisa berupa Jepang, Cina ataupun Arab, dan juga kaum bangsawan atau priai ya kalau orang nyebutnya dulu. Nah yang di bawahnya ini adalah pribumi. Nah dulu memang pada zaman Belanda memang sengaja dibeginiin gitu loh. Stratifikasinya itu gila-gilaan, parah gitu loh. Nah cuma masyarakat ini nggak selalu seperti ini. Banyak kok masyarakat pribumi yang bisa menjadi masyarakat yang istimewa. Terutama yang memang mereka itu merupakan bangsawan ataupun merupakan orang-orang yang dianggap penting. Karena dulu kita tahu ya, ada masa yang kita namakan sebagai masa politik pintu terbuka. Jadi masyarakat yang tadinya di bawah tiba-tiba bisa memperbaiki kehidupannya. Ada, walaupun nggak semuanya gitu. Mereka berarti bukan ini. Nah yang menjadi permasalahan ini adalah kondisi yang tadi, sistemnya yang tadi. Sistem yang dibikin penjajah itu jelek. Sistem yang dibikin penjajah itu nggak memuaskan. Kenapa? Karena tidak memungkinkan mereka itu untuk bebas gitu loh. Tidak memungkinkan mereka dengan gimana sih perbenturan budaya antara orang kulit putih dengan kita itu kan sangat besar. Even pada masa-masa itu kan juga bukan cuma di Indonesia, tapi di Filipina, di Cina, India, itu juga pengen lepas dari ituan orang kulit putih. Kenapa? Karena sistem yang mereka bikin, penjajah bikin itu sangat bertentangan dengan sistem yang telah lama diitukan oleh masyarakat. Gitu. Nah itu yang maksudnya sih. Jadi bukan mereka benci penjajah orangnya, mereka benci sistemnya. Gitu. Gitu ya. Nah itu kalau kita ngomongin untuk nomor 12. Nomor 12 itu perubahan sosial itu terjadi kenapa? Nah ini lebih kepada rasa tidak puas yang dimiliki oleh masyarakat. Itu akan mempercepat tuh perubahan itu. Apalagi kalau sifatnya itu udah benar-benar sudah sangat gede banget, itu akan lebih mengarah kepada revolusi atau sesuatu yang terjadi dengan sangat cepat. Kayak gitu ya. Oke, nomor 12 ada yang mau ditanyain dulu. Nomor 12 ini tadi yang D ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu ke nomor 13. Nah, ini nih di sini. Di beberapa wilayah desa, bahkan di Pulau Jawa ya, tapi kalau sekarang mungkin sudah sangat jarang. Mungkin kalian kalau dilihat di beberapa pulau kayak Pulau Kalimantan atau Sulawesi atau Papua ya, bahkan mungkin yang paling khusus Papua. Memang kita ini kekurangan tenaga kesehatan atau tenaga dokter. Kita mungkin bukan kekurangan, tetapi proporsi atau distribusi atau persebaran dokter kita itu sangat tidak merata. Paling banyak dokter itu adanya di Indonesia Barat. Sementara di Indonesia Timur malah nggak ada gitu loh. Dan selain karena memang kurangnya kesadaran terhadap tenaga dokter, di beberapa masyarakat memang mereka itu masih menganggap dokter itu sebagai sesuatu yang ya kalau dalam bahasa kasarnya useless gitu loh. Kenapa? Karena mereka masih menganggap adanya entah itu dukun, entah itu orang yang dituakan, entah itu orang yang dianggap bisa mengatasi segala permasalahan mereka. Nah, inilah yang kita namakan sebagai Nah, ini memang di sini ada beberapa istilah. Nah, tadi ada yang namanya itu disebut sebagai vested interest namanya. Vested interest ini lebih kepada kepentingan tertanam kuat, tetapi kalau misalnya kita ngeliat di sini ada vested interest, sebenarnya kita harus jelasin lagi. Kenapa kok ada kepentingan ini? Karena mereka merasa bahwa dengan adanya ini mereka nyaman. Ini mereka lebih dekat kepada orang tersebut. Mereka lebih suka dengan sistem tersebut. Nah, ketika terjadi sesuatu yang dari luar, mereka menganggap bahwa
ini bisa menghambat itunya kita. Oh, ini bisa merusak kepentingan kita. Nah, itu kita namakan sebagai vested interest. Cuma di sini kalau kita ngomongin dokter adalah sesuatu yang mereka anggap nggak penting karena adanya dukun. Apakah ini vested interest? Kita lihat dulu. Kalau misalnya di sini juga ada yang namanya prasangka. Prasangka itu apa? Prasangka ini adalah sesuatu yang sifatnya itu mereka udah beranggapan buruk kepada sesuatu, jadi anggapan buruk kepada sesuatu yang mereka nggak tahu. Tuh, sesuatu yang awam atau sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Gitu. Jadi mereka ini, oh ini dokter pasti akan beranggapan jelek, apalagi di kita ada dukun gitu loh. Nah itu yang namanya prasangka. Tapi kalau vested interest ini lebih mengarah kepada bagaimana, aduh dukun di kita sudah kuat, adanya dokter bikin kita jelek nantinya. Nah itu yang dimaksud dengan vested interest. Ada kepentingan tertanam kuat tadi. Ataupun di sini kalau kita ngomongin tentang pendidikan yang minim. Pendidikan yang minim ini ya mungkin ngaruhnya lebih kepada mereka tidak tahu. Mereka nggak mengetahui sesuatu yang sebenarnya bagus bagi mereka, gitu. Tapi kalau pendidikan minim di sini tidak terlalu pengaruh ya, karena kalau pendidikan minim nanti lebih kepada benar-benar nggak tahu apa-apa. Nah itu. Kalau pengaruh ke tokoh adat tidak terlalu ya, karena si dukun ini mereka tidak ngomongin, oh ini si dokter akan seperti ini, enggak seperti itu. Maka di sini jawabannya bisa C, bisa D, tetapi ini ngarahnya kemana? Ini akan lebih mengarah kepada yang ini nih, vested interest. Tuh. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa, aduh, kalau ada dokter ini nggak penting. Mereka ini dukun ini adalah sesuatu yang lebih bagus dari kita. Nah ini memang penjelasan sendiri pun tadi kayak Andi ngerasa kayak ini ngarahnya sebenarnya kemana gitu loh. Kenapa mereka nggak suka? Kenapa mereka nggak mau? Kan bisa macam-macam. Intinya seperti itu. Tapi kalau di sini dilihat, mereka itu nggak suka gara-gara ada orang yang bisa mengganggu kepentingan mereka. Siapa? Kepentingan siapa? Ya ini dukun ini. Gitu. Maka di sini ada vested interest. Terus tiba-tiba kita ngomong, kok kenapa bukan prasangka? Karena di sini memang mereka udah masuk ke tahapan ini bisa mengganggu gitu. Karena ada anggapan dukun. Kecuali misalnya mereka bilang tenaga medis sebagai sesuatu yang nggak penting. Oke, stop di situ. Kalau sudah stop di sini, misalnya tidak ada kalimat mereka menganggap dukun, itu masih prasangka. Tapi kalau di sini sudah ada mereka menganggap dukun sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, itu sudah yang namanya vested interest. Kayak gitu. Ada kepentingan yang tertanam kuat sekali. Ada kepentingan yang mereka sudah tanamin dari awal. Kayak gitu ya. Oke, nomor 13, ini yang D ya. Nah, tapi gini, seandainya kalian nanti menemukan adanya, Kak, ini prasangka, ya silakan. Itu berarti jawabannya betul itu. Ini memang jawabannya agak membingungkan memang di sini. Even bagi KND sendiri. Kayak gitu ya. Oke, nomor 13. Nah, sekarang kita akan lanjut ke, mungkin kita berhubung waktunya udah tinggal 5 menit lagi, sampai 15 aja kali ya. Nanti untuk 15 selanjutnya, kalian nanti kalian akan kasih di grup, kalian bisa kerjakan, mungkin kalau kalian untuk latihan kalian aja, jadi nggak usah sampai, Kak ini ini soalnya kayak gini, nggak usah dikumpulin, emang kita mau ngapain gitu. Tapi kalian bisa kerjakan di situ ya. Alright, nah sekarang nomor 14, dan juga mungkin kita akan sekalian ngebahas nomor 15. Munculnya penemuan baru, HP, internet, dan segala macam. Nah, di sini, dari contoh yang ada di sini, akan menyebabkan perubahan sosial karena faktor apa? Misalnya di sini dikatakan, muncul penemuan baru. Nah, tadi masuknya di mana nih? Penemuan baru akan masuk di faktor apa? Ini nih, internal. Nah, sekarang kalau kita bertanya, kok HP kan dasarnya kan dari luar kalau di kita, entah itu Xiaomi lah, entah Oppo, atau mungkin iPhone lah, entah itu dan segala macam lainnya, kan itu dari luar. Nah sekarang kalau misal itu kan penemuan itu siapa? Kan dari sana. Nah misalnya kalau kita beranggapan sebagai masyarakat di Korea misalnya, atau masyarakat di Cina, kan HP itu yang ditemukan kan di dalam masyarakat itu sendiri. Ketika disebar, nah itu baru beda lagi. Itu berarti namanya adalah munculnya kebudayaan dari luar. Ketika HP itu masuk ke kita, itu namanya munculnya kebudayaan dari luar.
Tetapi kalau kita ngomongin tentang penemuan baru, itu namanya adalah faktor internal. Gitu. Jadi faktor internal inilah yang nantinya akan istilahnya itu membuat ini bisa kejadian di dalam masyarakat di situ. Nah itu ya kalau kita ngomongin tentang penemuan baru. Makanya tadi penemuan baru belum tentu itu bakal membuat itu misalnya kayak HP. HP kan dari luar, laptop kan dari luar, ya dari kita. Kalau dari masyarakat sananya ya itu penemuan baru. Kalau sana itu biasa seperti itu ya. Nah, itu untuk nomor 14. Jadi penemuan baru, maksudnya internal. Tapi kalau misalnya sebaran budayanya, eksternal. Gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 15. Nah, tadi nih, perubahan sosial, ini tadi kalau berdasarkan waktu, ini bisa terjadi dua. Ada yang sifatnya cepat, dan ada yang sifatnya lambat. Untuk yang sifatnya cepat, ini kita namakan sebagai revolusi. Sementara kalau yang lambat, ini kita namakan sebagai evolusi. Biasanya, kalau yang cepat, ini sifatnya mendasar. Sementara kalau yang lambat, ini sifatnya mungkin hanya permukaan aja. Gitu. Nah, sekarang di sini kita harus cari mana yang sifatnya ini cepat dan mendasar. Berarti ini sama dengan revolusi. Mana di sini? Kalau revolusi ya, revolusi industri. Kenapa? Yang tadinya sistemnya tradisional pertanian berubah menjadi mesin uap dan industri. Kalau undang-undang perkawinan evolusi. Kenapa? Dia berangsur-angsur. Yang pertama tahun 74, yang sekarang itu tahun 2019. Itu ada. Model pakaian juga sama. Dia masing-masing era berbeda-beda, tapi dia puluhan tahun. Kalau pewarisan juga sama, dia berangsur-angsur. Sampai pembuatan alat, ya sama seperti itu. Begitulah kondisi untuk perubahan sosial. Nah, sisanya nanti kalian Andy akan kasih ke kalian ya di grup ya, seperti itu. Oke, sampai di sini untuk materi tentang perubahan sosial. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.